Hai guys, berita baru lagi dari UK Inggris di mana para pembuat hukum tersebut telah memvoting untuk merecognize atau menerima kripto sebagai instrumen finansial yang terregulasi. Kita akan lihat apa yang menjadi isi daripada artikel ini. Dan ada juga on-chain analisis mengenai Bitcoin yang sedang pump sekarang, apakah bullish atau bearish, itu kita akan lihat. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily. Time frame daily sangat bagus sekali. Kemarin bisa naik sampai ke 20.400-an dan close di 20 ribuan. Dan close dalam posisi hijau juga setelah 2 hari lalu ini dalam posisi merah. Ternyata hanya retest daripada garis ini saja. MACD dan RSI sekarang dalam posisi bullish ya untuk daily-nya, jadi ini merupakan hal yang bagus sekali. Untuk time frame yang lebih rendah, coba kita lihat. Masih dalam proses mungkin membentuk pola ascending triangle. Di sini kalau kita lihat ya, jadi ini bisa jadi merupakan pola ascending triangle, tetapi mungkin belum terselesai. Dia akan batas breakout-nya ada di 20.400-an. Kalau lewat dari situ dan bisa berhasil bertahan di atasnya, maka dia bisa melanjutkan harga untuk ke atas bisa ke 21 ribuan. Itu adalah target pertamanya. Di sana ada fair value gap dan kalau tidak salah golden pocket Fibonacci 61,8-nya. Kalau untuk 3 days-nya juga cukup bagus ya. RSI ini masih di bawah 50 tetapi sedang berusaha untuk naik di atas 50 dan MACD-nya juga dalam posisi bullish. Kalau weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga bagus sekali ya. Hijau untuk sekarang ini hari Rabu, masih pertengahan minggu. Kalau misalnya bisa close dengan seperti ini aja itu sudah bagus banget. Sudah ada bullish, jadi bisa dua kali berturut-turut, 2 minggu berturut-turut bullish. Dan di dalam posisi naik ke atas, RSI masih harus ke di atas 50 agar bisa terkonfirmasi bullish ya. Dan ada juga 5 hari lagi atau 4 hari lagi akan ada monthly close. Kalau kita bisa close dengan seperti ini bagus ya. Bisa close dengan kenaikan dibandingkan dengan yang bulan lalu. Ya, kita akan pantau sampai tanggal 30 atau 31 nanti melihat pergerakan Bitcoin selanjutnya. Dan seperti yang diprediksi di beberapa video saya sebelumnya, yaitu DXY kemungkinan bisa bounce ke bawah, dan benar, bukan bounce ke bawah, maksudnya breakdown ke bawah. Benar, breakdown ke bawah ini dan sekarang berada di garis support 110 ya. Oke. Apakah bisa naik dari sini? Bisa ya teman-teman. Kalau turun bisa juga mungkin dia untuk time frame kecil akan naik dulu karena ini adalah garis support ada di sini 110. Tetapi kalau misalnya ternyata kuat banget Bitcoin-nya, sahamnya, maka DXY ini bisa langsung breakdown ke bawah dan mungkin dalam posisi membentuk pola yang akan mereka lakukan nanti ya. Jadi mungkin dia akan membentuk lower low dulu. Jadi lower low dulu di sini. Kalau misalnya untuk skenario breakdown, kemudian dia bisa naik lagi. Tapi di sininya itu higher low ya, lower high. Dan dari situ ketika high yang ketiganya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang dua sebelumnya, maka ini semacam konfirmasi bahwa lemah, tidak terlalu kuat di XY-nya, grafiknya, jadi kemungkinan besar bisa ke bawah karena ada perlemahan yang cukup signifikan yang terjadi 3 kali gagal untuk naik lagi ke atas, membuat all time high di tahun ini, jadi harus turun ya. Kalau tidak bisa naik ya harus turun. Oke. Ada sesuai dengan request daripada teman-teman untuk technical analysis optimism. Di beberapa bulan sebelumnya saya pernah bikin video soal optimism. Jadi ini merupakan koin layer 2 yang fundamentalnya kuat. Jadi saya punya koin optimism. Saya beli pertama kali kalau tidak salah di daerah sini ya. Terlalu cepat, padahal saya sudah bikin kotak warna hijau ini tapi sekarang dalam posisi untung. Dan benar memang dari kotak hijau ini yang saya buat itu
merupakan daerah beli yang paling ideal ya untuk beberapa minggu lalu ya. Dan apa yang terjadi dari situ? Dari situ dia naik sampai ke daerah hari ini sampai ke $1. Jadi itu merupakan mungkin pertanda awal bahwa optimisme akan memulai wave yang baru, yaitu wave 3-nya. Tetapi kita harus lihat dulu apakah dia membentuk higher low atau tidak di sini. Jadi saya ekspektasinya bahwa dia bisa turun ke bawah dulu karena ini ada 23,6 dan 38,2. Di sini kemungkinan bisa ada rejection khususnya di 38,2. Karena kalau misalnya dia di sini rejected, maka dia mungkin akan seperti ini dulu, baru naik ke atas, atau dia bisa naik ke atas dulu, kemudian baru akan turun dulu. Nah, ketika turun itulah waktu yang tepat bagi kita untuk membelinya ya. Target besarnya sih sebenarnya tentu saja lebih tinggi daripada all time high-nya, tapi kita belum tahu apakah bisa paraboli untuk sekarang-sekarang ini karena situasi masih belum terlalu bullish ya teman-teman. Nanti kita akan lihat mengenai on-chain analisis daripada Bitcoin, kita tetap harus hati-hati. Target besarnya adalah di target daripada Fibonacci extension untuk optimism itu di $2,7, kemudian di 3,2 dan 3,8 dolar. Jadi itu adalah beberapa target di mana kita bisa take profit. Kita tidak usah jual langsung semuanya, tapi kita take profit saja beberapa 10%, 5%, 20%, terserah teman-teman, tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, kita tidak tahu puncaknya yang mana, jadi yang penting kalau misalnya sudah profit, kita take profit, dan itulah yang menjadi target-targetnya ya, untuk optimism. Oke, tapi untuk apakah dalam waktu ke depan, sebulan ke depan kita bisa ke sana, itu saya tidak tahu, harus lihat dulu strukturnya bagaimana, dan kekuatan daripada buying pressure-nya, apakah gede, apakah candle-nya itu cukup kuat, itu dipengaruhi dari situ juga. Saya akan update soal ini mengenai UK, ini cukup bullish buat Bitcoin dan crypto sebenarnya secara fundamentalnya. UK kini menerima kripto sebagai instrumen keuangan yang terregulasi. Menurut saya ini merupakan hal yang baik sekali buat kripto yang sudah ada sekarang. Jadi mereka in favor, jadi berpihak pada kripto dan akan diregulasikan ya mengenai bill financial services dan markets ya. Mereka juga akan ngomongin soal stablecoin ya. Oke. Selasa kemarin mereka voting, mereka telah memberikan jawabannya, yaitu mereka akan membuat regulasi mengenai kripto. Oke. Ini ada satu hal yang penting juga mengenai stablecoin. Bill-nya ini juga menginclude termasuk mengextend atau memperdalam lagi regulasi-regulasi yang sudah ada mengenai stablecoin yang berfokuskan kepada sistem pembayaran ya, yang merupakan cryptocurrency yang di-peg atau dipatok nilainya dengan aset lain seperti dolar Amerika Serikat atau emas ya. Konten penting daripada ini adalah untuk men-treat kripto itu seperti aset finansial lainnya ya, dan tidak berpihak saja kepada mereka, tetapi juga memberikan regulasi terhadap kripto untuk pertama kalinya. Itu yang dikatakan oleh menteri ini ya. Oke. Industri kripto lokal mereka sangat welcome terhadap Rishi Sunak yang baru saja terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris, dan di video sebelumnya saya mengatakan soal bahwa Rishi Sunak itu dia akan membuat CBDC ya. Kalau dari sisi CBDC-nya saja, kalau dia misalnya ingin membuat CBDC-nya saja itu kurang baik buat ekosistem kripto, tetapi sekarang ada hal yang baik terjadi di sini untuk ekosistem kripto, di mana UK mereka akan memberikan regulasi ketika
kripto itu diregulasi, maka ini akan memberikan semacam konfirmasi kepada calon investor bahwa kripto ini sudah lebih aman dibandingkan dengan sebelum diregulasi. Jadi ini bisa membawa investor-investor baru untuk datang ke dalam market yang baru ini. Jadi akan ada money flow yang lebih banyak lagi, yang bisa lebih banyak lagi dibandingkan dengan wave sebelumnya yang masuk ke dalam industri kripto, di mana banyak sekali hal-hal yang ada di industri kripto ini, mulai dari DeFi, Bitcoin, smart contract, metaverse, NFT, dan segala macam lainnya. Itu ketika sudah terregulasi dengan baik semuanya, maka investor-investor pun akan bisa lebih nyaman untuk berinvest di dalamnya, ya. Jadi secara jangka panjang ini bullish, ya. UK, saya bisa katakan UK ini atau Inggris support crypto dan Bitcoin, ya, meskipun mereka tidak mungkin tidak ngomongin soal crypto, tapi mereka ngomongin soal Bitcoin, tapi mereka ngomongin soal crypto dan termasuk juga Bitcoin, ya, termasuk juga Bitcoin. Oke. Ini adalah on-chain analysis daripada Bitcoin untuk sekarang ini penting karena ini menilai apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin sekarang ini. Nah, dalam 12 jam terakhir ini terjadi likuidasi orang-orang yang nge-short di futures atau di perpetual contract, merupakan di level tertingginya sejak 15 bulan terakhir ini, ya. Ada volatilitas yang terjadi selama beberapa hari terakhir yang kita lihat ini, ya. Jadi sangat jelas sekali Bitcoin naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, hari ini juga naik. Ketika di jam buka daripada pasar saham Amerika Serikat, posisi short ini mulai meningkat, ya, mulai meningkat. Oke. Ada sekitar 320 juta dolar short itu terkena likuidasi beberapa jam setelahnya. Jadi banyak sekali orang yang short di jam-jam tersebut. Ini merupakan nilai tertinggi selama 15 bulan. Jadi selama 1 tahun terakhir ini, jadi kalau kita hitung, maka ini 10 kurang 3, 7, berarti dari sejak Juli 2021, ini merupakan likuidasi short yang paling gede, ya. Oke, nah pertanyaan utamanya adalah apakah bull memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan harga Bitcoin di atas 20.000 dan mengubahnya menjadi support. Ini sangat sangat penting. Harus tembus dulu dari situ, habis itu turun lagi, tes support. Di support kalau misalnya banyak orang yang beli, maka bisa menjadi pump yang kuat di kemudian harinya, ya. Oke, kita akan lihat untuk apa yang dikatakan oleh on-chain analysis yang lain dari whale ratio. Ini ada whale ratio yang cukup tinggi, di mana flow-nya itu cukup tinggi di dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah Bitcoin harganya itu naik, kita melihat bahwa setelah pergerakan ini dilakukan oleh whale, itu akibatnya adalah penurunan harga. Jadi kalau kita lihat dari sisi whale rasionya itu, kenaikan ini itu kurang kuat sebenarnya dan bisa berakibat kepada penurunan, ya. Jadi bisa saja ini naik, kenapa? Karena banyak orang yang short, banyak duit yang bisa didapatkan dari melikuidasi orang-orang yang buka posisi short tersebut, dan itu merupakan kesempatan bagi whale untuk melakukannya, dan itu dikonfirmasi daripada whale ratio ini, ya. Oke, karena whale ratio ini itu dia tidak hanya bisa, dia biasanya untuk menganalisa jangka pendek, jadi 1 hari, 2 hari, atau beberapa hari, itu dia cocok dipakai untuk analisa dalam jangka waktu tersebut. Tapi untuk kalau jangka yang panjang banget itu biasanya jarang, ya, jarang saya melihat seperti itu. Jadi, dan on-chain analysis yang lainnya itu biasanya dia jangka panjang, ya, jadi tidak bisa memprediksi harga secara jangka pendek.
Kecuali pakai technical analysis itu bisa ya teman-teman. Oke. Nah, itu saja. Jadi kenaikan ini kalau dari whale ratio kita harus berhati-hati, tapi apakah masih bisa naik? Bisa ya, bisa bisa banget ya. Target masih di sini, fair value gap 21.000. Itu ada golden pocket seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita taruh di sini, ya betul, 61,8 di 21.000. Ya. Itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.